Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal matematika di mana ini merupakan materi yang akan diujikan di PTS Genap di kelas 7. Jadi di kelas 7 ini PTS Genapnya materi yang diujikan ada 3 bab ya, yaitu yang pertama bab perbandingan, yang kedua bab aritmetika sosial, dan yang ketiga adalah garis dan sudut. Nah, ini akan banyak sekali variasi soal, nanti silakan dicermati dari yang mudah, sedang, juga lumayan. Baik, langsung saja ya. Tadi soal nomor 1. Dalam suatu kelas terdapat 40 orang siswa, 25 diantaranya adalah laki-laki. Perbandingan siswa laki-laki terhadap siswi putri adalah, oke ini kalimatnya kurang ya, ini harusnya nggak usah pakai dari lah ya. Nah, ini di sini 40 orang siswa, ini merupakan total semuanya. Tapi diketahui yang 25 ini adalah laki-laki. Berarti laki-laki 25, maka yang siswa putri atau siswa perempuan ini ada 15 ya kan? Coba ini saya pakai, oke ya, saya pakai warna yang berbeda selain merah biar terlihat. Oke. Sekarang ditanya adalah perbandingan antara banyak siswa laki-laki terhadap siswa putri. Laki-laki tadi ada 25, kemudian yang putri ada 15. Nah, di sini ini kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 5, kita bagi dengan 5. Maka ini ketemunya adalah 5:3, yaitu A. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Oke, nomor 2. Jarak sebenarnya Surabaya ke Sidoarjo adalah 25 km. Ini Sidoarjo yang jauh ya. Pada peta, jarak antara kedua daerah tersebut adalah 5 cm. Maka peta tersebut mempunyai skala bla bla bla. Oke, kita tahu ya, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya 5 cm. Berarti 5 cm ini mewakili berapa ini? 25 km. Nah, 25 km. Nah, baik. Kemudian ini harus kita ubah ya, tapi sebelum kita ubah ini kita sederhanakan dulu. Ini 5 sama 25. Ini kita bagi 5 ya. Yang ini kita bagi 5 biar kecil, maka ini bisa dituliskan 1 cm ini mewakili 5 km. Nah, pada skala itu perbandingannya itu satuannya sama-sama cm. Berarti ini harus kita jadikan senti. Kilometer ke senti itu berarti nolnya kita tinggal menambahkan 5 ya. Berarti 1 cm ini mewakili 500.000. Nah, berarti jawabannya adalah B. Nah, ini skalanya ya. Perbandingan jarak pada peta, yang ini jarak sebenarnya. Sama-sama sentinya. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nomor 3, jika diketahui skala 1:1200 dan jarak pada peta 3 cm, maka jarak sebenarnya adalah, nah di sini saya nggak pakai rumus, saya gunakan konsep skala, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ini kan, ini sama-sama sentinya kan ya. Yang ditanya apa? Jarak pada peta. Nah, yang ditanya adalah jarak sebenarnya, yang diketahui jarak pada peta. Jadi jarak pada petanya 3 cm. Ini mewakili berapa? Nah, ini sangat mudah sekali ya. Ini 1/3. Ini kira-kira 1 dikali berapa? Kan kali 3 kan ya? Oh, berarti di sini kita kalikan dengan 3. 1200 kali 3. 12 kali 3 kan 36 kan? Nolnya 2. Nah, ini masih senti. Nah, ini pertanyaannya adalah kita harus mengubah ke meter semua. Nah, berarti ini jadinya berapa ini? Nah, jadinya berapa kalau senti ke meter? Nah, nolnya kita hilangkan 2, jadinya 36 meter. Nah, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nomor 4. Diketahui skala pada peta adalah 1:200.000. Jarak antara kota dan kota B adalah 40 km. Oke, jadi di sini saya juga tidak menggunakan rumus, tapi konsep aja. Diketahui skalanya 1:200.000. Ini sama-sama sentimeter karena skala kan ya. Oke. Ini bagaimana kalau kita ubah kilometer aja? Jadi di sini kita tahu ya bahwa
ini kan senti. Kalau diubah ke meter, maka kalau diubah ke kilometer, maka menjadi apa? Nolnya kita hilangkan 5 ya. Berarti menjadi 1 cm banding 2 kilometer. Sedangkan yang diketahui adalah jarak sebenarnya. Nah, di sini kalau misalkan ini 40 km, kira-kira ini berapa? Nah, oke, ini kita lihat ini mudah sekali. 2 ke 40, ya ini kan kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan 20 kan ya? Maka ini pasti kita kalikan juga dengan 20. Berarti ini pasti jawabannya adalah 20 cm. Ya, jadi nggak pakai rumus ya, kita gunakan konsep aja. Oke, saya lanjut lagi. Harga 2 buah nasi bungkus adalah 18.000. Jika Ahmad membeli 12 nasi bungkus, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Mas Ahmad? Oke, jadi di sini perbandingan senilai ya. 2 bungkus ternyata harganya adalah 18.000. Kalau misalkan 12 bungkus, maka ini berapa ribu? Oke, ini perbandingan senilai. 2 ke 12 ini kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan 6 kan. Berarti di sini pasti harus sama juga dikalikan dengan 6. 18 dikalikan dengan 6 berapa? Oke, jawabannya adalah 108 ya, 108.000. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut ya. Oke, jarak rumah Santi dengan sekolahnya itu 2 km. Dengan bersepeda, Santi dapat menempuhnya dalam waktu 10 menit. Berapa meter jarak tempuh Santi dengan bersepeda selama 15 menit? Oke, jadi ini juga perbandingan senilai ya. Karena ini jarak dengan waktu. Jadi 2 km ini bisa ditempuh dalam waktu 10 menit. Ini kalau kita kecilkan ya, coba kita kecilkan dulu. Ini kita bagi saja ya. Ini kalau bagi 2, berarti 1 km. Ini ya, 1 km ternyata di sini adalah 5 menit kan ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah di sini bagaimana kalau ininya 15 menit. Saya pakai warna lain ya, warnanya sama dengan yang di atas saja biar seragam. Jadi di sini ditanyanya kalau 15 menit ini kira-kira dia menempuh jarak berapa kilo. Nah, ini 5 ke 15 ya. 5 ke 15 ini coba kali berapa? Kali 3 kan ya? Oh, berarti di sini kita kalikan juga dengan 3. Maka ini pasti ketemunya 1 kali 3 ya 3 kilometer. Berarti jawabannya adalah 3 kilometer. Oke, gampang ya. Masih muda ya. Lanjut. Berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Ini perbandingan apa kira-kira? Jadi 16 hari ini ternyata bisa diselesaikan oleh 5 pekerja. 5 orang ya. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka dibutuhkan tambahan berapa? Oke, ini misalkan apa ya? Nggak tahu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kalau perbandingan berbalik nilai, ya ini kan berbalik nilai. Kenapa kok berbalik nilai? Karena semakin sedikit waktu, maka pekerja yang dibutuhkan orangnya semakin banyak. Ya, ini semakin sedikit, ini semakin banyak. Berarti perbandingan berbalik nilai. Caranya bagaimana? Caranya kita hanya kalikan aja. Jadi 16 dikali 5 ya. 16 kita kalikan dengan 5 sama dengan 10 dikali P. 16 kali 5 berapa ini? 40 ya. Sorry. 16 kali 5 80 kemudian 10 P. P-nya sama dengan 80 bagi 10. Maka di sini P sama dengan 8 orang. Nah, tapi jawabannya bukan 8 orang karena di sini ada jebakannya, yaitu apa? Tambahan. Ada kata tambahan di sini ya.
tambahan. Awalnya ada berapa orang sih? Awalnya ada 5. Awalnya ada 5 orang ini, 5 orang. Tapi ternyata dibutuhkan 8 orang. Berarti tambahan yang dibutuhkan adalah 8 dikurangi 5, yaitu 3 orang. Nah, itu jadi hati-hati kalau kalian jawab 8 ya. Oke, saya lanjut ya. Rahman dan Rahma berdiskusi membagikan kue kepada 50 anak yatim. Untuk berbuka puasa, masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Oke, jika kue itu dibagikan pada 40 anak, maka banyak kue yang diterima masing-masing adalah... Nah, ini kira-kira perbandingan apa? Kue tersebut misalkan ya dibagi 50 anak, ternyata masing-masing anak dapat 4 potong kue. Kalau dibagi ke 40 anak, kira-kira masing-masing anak itu mendapatkan lebih banyak potongan kue atau lebih sedikit dari sebelumnya? Tentu lebih banyak ya kan? Karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, 50 ini 4. Kalau misalkan 40, nah ini berapa? Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Ini 50 anak. Ini kue. Caranya sama. Ini misalkan apa ya? Ini misalkan P atau apalah. Ya. K juga bisa misalkan ya. Jadi di sini berarti 50 dikalikan 4 sama dengan 40 kali K ya. Ini berarti 200, langsung aja kita bagikan 40. Ya, berarti jawabannya berapa ini? K sama dengan 5 ya. Oke. Berarti masing-masing anak mendapatkan 5 potong kue. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung ini. Gimana sih cara membedakannya antara senilai dan bernilai? Nah, berikutnya ini ya. Oke, nomor 9. Sebuah jarak ditempuh ya. Suatu jarak ya, bukan sebuah jarak ya. Suatu jarak ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam selama 9 jam. 80 km per jam ini kecepatan. Ternyata dia dapat menempuh dalam waktu hanya 9 jam. Kalau misalkan di sini waktunya ternyata 12 jam. Kira-kira kecepatannya ya. Coba ya perhatikan ya. Ini ke sini 9 ke 12 itu semakin besar kan ya angkanya ya. Tapi kalau waktu semakin besar, maka kecepatannya pasti semakin turun, ya kan? Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka caranya ya harus gunakan bernilai. Nah, caranya bagaimana? Ini misalkan apa ya? Ini misalkan K, kecepatan. Berarti caranya adalah 80 kali 9 sama dengan 12 kali K atau K kali 12. Nah, oke. Jadi di sini kita juga langsung, kita kalau nggak ingin mengalihkan juga boleh kalau seperti ini. 80 kali 9 kita bagi 12 ini juga bisa seperti ini ya, biar nggak ngitung banyak. Jadi 12 dengan 9 kita bagi 3 dua-duanya, maka ini 3, ini 4 ya. Kemudian 4 ini kita bisa menggunakannya untuk mencoret 80 ini. 80 bagi 4 berapa? 20 kan? Berarti tinggal 20 kali 3. Berarti K sama dengan, di mana ya di sini? Oke, 20 kali 3 sama dengan 60 kan? Sehingga jawabannya adalah 60 km per jam. Ya, oke, seperti itu. Baik ya, ini kita akan lanjutkan bagaimana sih cara membedakan antara senilai dan berbalik nilai. Ini soal nomor 10. Mana yang termasuk perbandingan senilai dan mana yang berbalik nilai? Yang A, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kira-kira ini senilai dan berbalik nilai. Semakin besar jarak pada peta, maka jarak sebenarnya pasti akan semakin banyak pula, semakin besar pula. Maka ini namanya perbandingan senilai. Yang B, perbandingan banyak bensin dengan jarak yang ditempuh. Nah, semakin banyak bensin yang terisi ya, yang diisikan di kendaraan, maka bisa menempuh jarak semakin jauh. Maka ini juga senilai. C,
Perbandingan kecepatan dengan waktu. Oke, semakin besar kecepatan maka waktunya semakin sedikit. Nah, berarti ini berbalik nilai. Nomor yang D, perbandingan jarak dengan waktu yang dibutuhkan. Oke, semakin jauh jarak yang dibutuhkan, maka waktu yang dibutuhkan juga pasti semakin lama, semakin banyak pula, ya kan? Maka ini adalah senilai. Ini harus hati-hati ya kalau ada soal ini. Perbandingan upah yang diterima dengan banyak hari kerja. Oke, semakin lama pekerja itu bekerja, maka upahnya ya harusnya lebih banyak pula. Jadi ini adalah senilai. F, perbandingan jam kerja dengan waktu penyelesaian. Semakin banyak orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, maka waktu yang dibutuhkan maka semakin cepat ya karena bergotong royong ya. Makanya ini berbalik nilai. Yang G, perbandingan banyak barang dengan harga yang harus dibayar. Semakin banyak barang yang dibeli ya bayarnya juga harus semakin banyak pula. Maka ini senilai. Oke, insya Allah mudah dipahami ya. Lanjut. 11. Sebuah televisi berwarna dibeli dengan harga 2 juta. Harga jual TV tersebut supaya untung 35% adalah, oke, untungnya harusnya 35%. Ini harga beli ya. Jadi kalau misalkan ini kan ditanya harga jual. Kalau ditanya harga jual mudah ya. Ini kalau caranya ini cara satu. Ini kan di video saya sebenarnya ada dua cara yang saya kasihkan. Ini kalau cara satu ya kita hitung untungnya dulu berapa. Mencari untung berarti 35/100 kalikan harga beli ya, bukan harga jual. Berarti 35/100 kalikan berapa itu? 2 juta. Ketemunya berapa? 700.000 ya. Cara-cara nolnya kan ya. Kemudian untungnya 700.000, maka kemudian ditanya harga jual. Itu pasti harga belinya kita tambahkan dengan untungan. Belinya kemarin atau tadi atau yang di soal ini adalah 2 juta. Kita tambahkan dengan berapa ini? 700.000. Berarti jawabannya ini 2.700.000. Oke, selesai. Nah, kalau cara 2. Oke, ini cara 2 saya pakai warna yang beda. Oke, cara 2. Cara 2, caranya begini. Jadi harga jual sama dengan, karena ini untung 35%, maka langsung saja 135% ya. Persen kita kalikan dengan harga beli. Ini kok 135 Pak? Iya, karena untung, makanya ditambah 35%. Untung ya. Jadi awalnya kan 100%. Kalau rugi dikurangi. Berarti 135/100 kalikan 2 juta. Nah, ini 135 kali 2 itu kan 27 kan ya. 2.700.000 ya. Cukup simpel, hanya 3 baris selesai. Cara 2 ini harus bisa ya, karena nanti ada soal yang memang sulit kalau dikerjakan dengan cara 1. Lebih enak pakai cara 2. Yaitu ketika ditanya harga beli. Nah, ini kan ditanya harga jual. Oke, nomor 12. Hana membeli 10 tas dengan seharga 500.000. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian ia jual secara eceran. Sebanyak 7 tas dijual dengan harga 60.000 per pieces. 2 tas dijual dengan 50.000 per pasang. Oke, jadi di sini diketahui harga belinya. Harga dia kulaannya itu 500.000. Kemudian harga jualnya kita hitung. Karena beda-beda nih. 7 kali berapa ini? 60.000. Kemudian 2 tas 50.000. 2 kali 50.000. Kemudian sisanya disumbangkan, berarti kita nggak hitung ya. Berarti yang disumbangkan berapa ini? Yang disumbangkan 1 kan? Kan 7, 2, 9. 9 kan? Padahal tasnya ada 10. Baik, ini kita hitung 7 kali 6, 42 ya. Nolnya tinggal 4. Kemudian 2 kali 50 ini 100.000.
Berarti harga jualnya adalah 520.000. Nah, ini harga jual 520, harga beli 500. Berarti keuntungannya adalah 520 kurangi 50. Berapa? 20.000. Nah, ini masalahnya ditanya adalah persentase, jadi bukan untungnya. Berarti harus kita hitung. Untuk mencari persentase untung, berarti untung per harga beli dikalikan 100%. Berarti 20.000 per 500.000 kalikan 100%. Ya, berapa ini? Coret, ya. 2 per 50, ini 25 ya. 1 per 25 dikalikan 100%, berarti 4% ya. Oke, jawabannya mana nih? A ya. Oke, lanjut. Nomor 13. Pak Ami dalam kupu-kupu menjual sebuah kamera dengan harga 3.375.000 termasuk keuntungan. Nah, berarti jadi harga jual 3 juta sekian ini sudah termasuk untung 35%. Ingat, persentase untung itu dihitungnya adalah dari harga beli. Sementara kita nggak tahu harga belinya kameranya berapa. Nah, memang kalau cara simpelnya, bukan cara simpel ya, ini cara terakhir itu kita coba-coba satu-satu. Jadi kita hitung 35% dari 2.500 berapa, kemudian kita kurangkan ya, dan sebagainya. Agak panjang caranya. Kita tambah maksudnya. Jadi 35% kali 2.500.000 hasilnya berapa? Kemudian kita tambah dengan ini, apakah hasilnya sama dengan 3.375.000? Ini akan lama ya kalau pilihan ganda. Kalau soal urean nggak bisa kalau coba-coba. Maka di sini kita gunakan cara saja. Caranya ini harus cara yang kedua tadi yang ada di soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ya. Jadi caranya yaitu harga jual sama dengan, karena untung 35% ya, maka ini 135% kalikan dengan harga beli. Nah, harga belinya nggak tahu nih. Nah, tapi harga jualnya tahu. Harga jualnya berapa ini? 3.375.000. Ini 135 per 100. Nah, ini kita pindah. Jadi menjadi 3.375 ini kita kalikan 100 per 135. Oke. Jadi seperti ini. Ini kira-kira hasilnya berapa ini? Ini sama ini. Oke. 25 berarti ini nolnya 5. Berarti 2.500.000 jawabannya A. Ya ini cara kedua ya. Kalau cara satu agak panjang atau cara ketiga coba-coba silakan. Tidak coba-coba. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Ini soalnya banyak sekali ya yang ini bervariasi ya. Jadi tolong disimak semuanya. Nomor 14, Wawan membeli sepeda seharga 1.800.000 setelah beberapa waktu kemudian dijual dan mengalami kerugian sebesar 15%. Harga jual sepeda tersebut adalah, nah ini caranya bagaimana? Jadi ini caranya ada dua ya. Cara satu bisa, cara kedua juga bisa. Cara satu berarti kita harus mencari kerugiannya dulu berapa. Kerugiannya 15%, berarti 15% kalikan harga beli. Kan dikatakan harga beli kan, ini harga beli. Berarti 15 per 100 kalikan 1.800.000. Nah, ini berapa ini? Kita coret-coret aja ya. Jadi kemudian ini 15 kali, ini nolnya 3. 15 kali 18. Jawabannya adalah 27 ya. 270 ya. 270, nolnya ada 3.
Nah, ini adalah kerugiannya ya. Ini kerugiannya. Bukan jawabannya, itu adalah harga jual ya. Harga jual. Nah, untuk mencari harga jual, karena dia itu rugi, maka berarti harga beli kita kurangi dengan rugi ya. Nah, ini 1.800.000 kurangi dengan 270.000. Nah, ini berarti berapa? 1.530.000. Ini ya, ini cara satu. Kalau cara kedua bagaimana? Kalau cara kedua seperti yang tadi kita sebutkan bahwa caranya yaitu harga jual sama dengan ini karena rugi 15% maka ini 85% kita kalikan dengan harga beli ya. Berarti 85 per 100 kita kalikan 1.800.000. Ini kalau kita hitung 1 juta sama ini. Nah, oke. Sorry. Bukan ini ya. Nggak teliti. Hati-hati ya. Nanti kalau ngerjain soal pilihan ganda. Karena hampir mirip ya. Kita sudah melakukan proses yang panjang. Ternyata di endingnya kita salah nyoret. Salah ngeklik. Bahaya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 15 ya. Nomor 15, seorang pemilik toko baju membeli baju sebanyak 50 buah dengan harga 120.000 per buah dengan diskon 20%. Uang yang harus dibayarkan oleh pemilik toko adalah, jadi di sini diskonnya berapa sih? Ini diskonnya adalah 20%. Berarti cara ngitungnya 20% kalikan semuanya ini 50 kali 120.000. Oke, ini berarti berapa ini? 20 per 100 kalikan 6 juta ya. Oke, cara coret ini ketemunya 1.200.000. Ini adalah potongan harganya. Tapi ini bukan jawabannya, ini potongan harga. Kemudian uang yang harus dibayar adalah, jadi kalau sebelum diskon itu berapa sih? Kalau tanpa sebelum dipotong, berarti kan 50 dikalikan 120.000. Ketemunya 6 juta. Nah, karena dipotong 1.200.000, maka kita tinggal mengurangi. Ya. Uang yang dibayar. Yaitu 6 juta, kita kurangin dengan 1.200.000. Ketemunya berapa? 4.800.000. Oke, kayak gini ya. Jawabannya C. Oke. Berikutnya nomor 16. Sebuah perusahaan menjual satu set buku dengan harga 1.950.000. Karena promo maka perusahaan tersebut memberikan diskon sebesar 10%. Berapakah besar diskon yang diberikan oleh perusahaan tersebut? Oke, karena ditanya diskon, jadi sangat mudah sekali ya. Diskon berarti 10% atau 10 per 100 kalikan 1.950.000. Nolnya tinggal kita hilangin 1 kan ya. Ya udah, jawabannya 195, nolnya 3. Ya, kayak gini. D. Lanjut, 17. Suatu ketika 4 orang penjual berkumpul untuk melaporkan hasil penjualan mereka. Kira-kira mana dari antara mereka yang mendapatkan keuntungan terkecil? Keuntungan berarti kita hanya melihat selisihnya. Ini keuntungannya berapa? Ini yang A, 100.000. Yang B, berapa ini? 150.000. Yang C, 200.000. Dan seterusnya. Jawabannya yang paling kecil adalah yang A. Saya yakin kalian bisa ini. Lanjut, masih aritmetika sosial nomor 18. Oke, diketahui di sini berat ini adalah bruto, ini berat keseluruhan. Dibilang apelnya dicatatkan berat keseluruhan apel. Oke. Jadi di sini adalah neto. Ini bruto. Maka caranya adalah tinggal kita kurangin.
98 kurangi 95, yaitu 3 kg. Baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya. Pak Sarto meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 12% per tahun. Kemudian bunga yang ditanggung oleh Pak Sarto jika ia meminjam uang selama 15 bulan adalah, oke, di sini kita garis bawahi bahwa bunganya 12% per tahun. Bunganya meminjamnya selama 15 bulan. 1 tahun itu berapa bulan? 1 tahun itu kan berapa ini? 12 bulan kan? Nah, ternyata 12 bulan ini adalah bunganya 12%. Berarti kalau dia meminjam selama 15 bulan, maka bunganya adalah berapa persen? Itu pasti 15%. Nah, sekarang kita mencari besar bunganya nih. Berarti besar bunganya adalah 15% kalikan dengan uangnya dipinjam, yaitu 40 juta. Kita coret-coret ya. 15 kali 4, 60. 60 nolnya berapa ini tadi ya? Ya ini 6 juta lah ya. Nah, 6 juta ya. Nolnya kita coret kan. Ini tinggal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah ini berarti 6. 6 juta. Oke. Ada ya jawabannya ya? D ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 20. Lana meminjam uang di koperasi sebesar 35 juta dengan bunga 1% per bulan. Jika lama meminjam adalah 10 bulan, oke. Jadi di sini kalau misalkan dia itu ingin mencicil ya, ini angsuran kan cicilan. Berarti caranya bagaimana? Oke, ini angsuran per bulan. Berarti caranya adalah 35 juta kita bagi dengan 10 bulan. Ini kalau tanpa bunga ya. 35 juta kita bagi dengan 10 bulan. Kemudian ditambah bunga ya. Ada bunga. Bunganya per bulan. Ini coret-coret maka ketemunya 3.500.000 ya kan. Nah, bunganya per bulan berarti ya 1% kalikan dengan ini uangnya dipinjam 35 juta ya. Nah, gini. Berarti jawabannya adalah berapa ini ya? Nolnya coret, nolnya 2. Berarti 3.500.000 ditambah 350.000. Berarti jawabannya 3.850 ya. Nah, ya, kita lanjutkan di soal nomor 21 ya. Tabungan Manto salah 1 tahun di sebuah koperasi dengan bunga tunggal 12% adalah 1.568.000. Nah, di sini berarti ini merupakan tabungan akhir ya. Jadi ditanya tabungan awalnya berapa. Ini tabungan akhirnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kalau ingin lebih menguasai tentang soal ini, ada lebih baiknya ya kalian mempelajari video sebelumnya yang akan saya tulis linknya di deskripsi ya. Itu bagaimana sih cara menentukan tabungan awal, itu saya bahas detail ya. Nah, kalau ini saya singkat aja sih ya. Jadi sini berapa ini? 12%. Oke. 1 tahun. Oke, baik. Ini tabungan awalnya berapa? Oke. Jadi caranya adalah untuk menentukan tabungan akhir. Saya percepat saja. Caranya hampir mirip dengan cara di harga jual dan harga beli ya. Jadi di sini karena bunganya 12%, maka dia selama 1 tahun menjadi 112% nih. Uangnya menjadi 112%. Nah, dalam 1 tahun. Kemudian tabungan akhirnya berapa ini? 1.568.000. Ini 112%. Oke, mungkin di antara kalian ini masih bingung kok bisa seperti ini. Sekali lagi, jadi akan saya tuliskan di deskripsi ya, karena caranya agak mendetail juga di sana. Dan di sini saya singkat saja. Mungkin masih bingung ya beberapa ya. Tapi nggak usah bingung, nggak usah khawatir.
Insya Allah akan saya sudah saya sajikan dengan cara yang mudah ya di video sebelumnya. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini kita dapatkan, maka kita tinggal pindah saja pada 1.568 ini. Ini kita kalikan dengan 100 per 112. Ini merupakan tabungan awalnya. Kita coret-coret aja, ketemunya 14 ya. Berarti berapa nih? 1.400.000. Oke. Jadi ini caranya banyak sekali ya. Ini cara alternatif saja, cara cepatnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 22. Nah, nomor 22 ini tentang pajak ya. Fafa menjual TV dengan harga 4 juta tanpa pajak. TV tersebut dibeli oleh Vivi ya. Dengan pajak PPN 10%, uang harus dibayarkan adalah, berarti di sini uang yang harus dibayarkan yaitu 4 juta. 4 juta kita tambahkan dengan 10% dari 4 juta berapa? 400.000. Dan ini merupakan pajak atau PPN. Sehingga jawabannya 4.400.000 ya. Jawabannya adalah C. Insyaallah semoga bisa dipahami ya. Kita percepat nomor 23. Besar sudut ABC ini sangat jelas sekali. Di sini adalah 60 ya. Jangan sampai keliru yang 120 ya. Loh ini Pak, ini kan angkanya 120. Iya, kalau 120 itu dihitungnya dari sini. Nah, oke, lanjut. Sudut yang besarnya 230 dan 88 secara berturut-turut adalah, oke, jadi sudut itu ada 4 macam ini. Kalau saya tuliskan di sini lancip, ini siku-siku, ini tumpul, kemudian kalau sudutnya begini, nah ini namanya sudut refleks. Nah, 88 derajat ini adalah sudut yang diantara yang kurang dari 90 derajat, maka dia termasuk lancip. Ini lancip. Kemudian sudut yang besarnya 230 derajat, ini kan sudutnya lebih dari 180 derajat. Ini kan 180 derajat. Nah, angka 230 ini lebih dari 180, maka jawabannya ini adalah refleks ini. Jadi refleks dan lancip. Hati-hati ya, bukan tumpul ya, tapi refleks ya. Berikutnya, soal nomor 25. Oke, ini soal isian. Ya, nilai X adalah, besar BOC adalah, AOC adalah. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan sudut pelurus ya. Pelurus itu berarti totalnya adalah 180 derajat. Berarti 8X ditambah 10X ini totalnya adalah 180 derajat kan. Berarti 18X sama dengan, berarti X-nya adalah berapa ini? 10 derajat. Kemudian untuk mencari sudut BOC itu apa? BOC kan 10X. Berarti 10 kali 10. 100 derajat. Bagaimana dengan AOC? Silakan dicari sendiri. Oke, langsung saja saya percepat. Nomor 26. Besar sudut penyiku dari sudut yang besarnya 40 derajat adalah, oke. Jadi penyiku itu, jadi misalkan ini adalah 40, maka sudut yang ini tuh berapa? Ini pasti totalnya adalah, ini adalah 50 derajat. Kenapa? Karena kalau jumlah ini harusnya 90 derajat. Kenapa kok 90 derajat? Karena ini ditanya adalah penyiku. Sehingga jawabannya adalah 50 derajat. Nah, nomor 27 ini pelurus. Nah, kalau pelurus berarti totalnya ini ada sudut 40 derajat. Yang di sininya berapa derajat? Nah, ini adalah 140 derajat. Kenapa kok 140? Karena kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Lanjut nomor 28. Sebutkan garis yang saling bersilangan. Oke, cukup banyak sekali ya. Tapi yang jelas kalau garis bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Contohnya misalkan adalah apa ini? KL dan SN ya. Ini bersilangan KL dan SN. Apalagi PR dan QM dan seterusnya, banyak lah ya.
Saya lanjutkan lagi. Hubungan sudut nomor 1 dan nomor 8. Sudut nomor 1, nomor 8. 1 dan 8. Ini apa ini? Nah, ini berarti harus menghafal ya. Yaitu dalam sepihak. Oke, lanjut. Sudut nomor 2, 100. Sudut nomor 2, 100. Ini 100. Kemudian ditanya sudut nomor 8. Oke, hubungan antara 2 dan 8 apa? Dalam berseberangan. Ya, sama-sama 100-nya. Jadi dalam berseberangan itu nilainya sama. Oke, saya percepat. PQ sejajar ST. PQR 130. PQR 130 derajat. Ini ya. Kemudian ditanya sudut ini. QRS. Oke, caranya ini kita bikin garis bantu. Oke ya, kita buat garis bantu di sini yang sejajar dengan garis ini dianggap lurus ya. Yang sejajar dengan garis yang di atas dan bawahnya. Nah, ini ke sini, maka totalnya atau hasilnya adalah sama-sama, sorry, bukan sama. Ini saya hapus dulu. Jadi sudut yang di sini, kecil ini ke sini adalah 50 derajat. Kok bisa 50 derajat? Karena ini merupakan dalam sepihak dengan ini. Totalnya 180. Oke. Kemudian diketahui lagi RST-nya 60 ya. Ini diketahui ya. 60. Berarti ini pasti 60. Ya. Kemudian ditanya sudut R. Ya 50 derajat ditambah 60 derajat. 130 ya. 110 ya. Oke, seperti ini ada ya jawabannya B ya. Lanjut. Oke, nilai X pada gambar berikut ini adalah, oke, jadi X-nya di sini. Caranya sama ya, seperti yang tadi, yaitu kita bikin garis bantu yang sejajar dengan dua garis di kiri dan kanannya. Oke, ini 42, maka yang di sini juga 42. Kalau tahu karena dalam berseberangan. Berarti yang di sini berapa? Oh, sorry kebesarannya. Berarti yang di sini berapa? Ya, berarti 80 dikurangi 42. Oke, berapa? Ya, 38 ya. Ini 38 derajat. Nah, sudut X dengan sudut 38 ini kan dalam berseberangan. Berarti jawabannya sama ya. A ya, dalam berseberangan. 38 derajat. Oke, saya kira itu banyak sekali variasi soal yang kita bahas kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sukses PTS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.